saya Suripen di IG Live pada hari Minggu 31 Mei. Yes, ini episode luar biasa karena saya khusus mendatangkan mentor saya, guru saya yang jago banget pelopor hipnoterapi karena beliau yang mendirikan Akademi Hipnoterapi Indonesia. Beliau juga yang ciptakan sebuah teknik baru namanya ICT. Yes, saya pernah cerita kalau saya belajar hipnoterapi, teknik yang saya belajar adalah teknik ICT, teman-teman. Ini adalah guru saya. Jadi kali ini kita akan bahas sebuah topik yang menarik, yaitu bagaimana menjadi magnet rezeki, money magnet atau istilah kerennya. Apa yang harus kita persiapkan, apa itu money magnet, bagaimana kita menjadi money magnet. Semoga lancar-lancar, semoga kita bisa dapat maksimal dari Pak Arisandi. Yes, kita tunggu saja Pak Arisandi untuk bergabung sama kita. Ya teman-teman, saya cerita sedikit ya. Yang saya pelajari dari Pak Arisandi ini ada sebuah teknik di mana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah batin dalam diri kita tanpa harus melalui istilahnya apa ya, melalui proses yang panjang, harus tidurin terus dimasukin ke alam bawah sadar, ke masa lalu. Nggak seperti itu teman-teman. Ini keren banget. Yes, jadi ini yang saya pelajari dan saya sudah praktekkan beberapa teman saya. Ternyata ini menyelesaikan masalah-masalah batin mereka. So teman-teman, yes, yang kalau ada yang punya kendala-kendala, minta blog atau ada sesuatu luka batin, boleh kontak saya. Saya akan membantu. Ilmu-ilmu saya pelajari, saya masih belajar. Saya akan membantu seusaha saya, sebisa saya untuk membantu mengklarifikasikan, melepaskan ikatan luka batin teman-teman. Nah ini juga saya belajar. Nah saya belajar dari mana? Saya belajar dari guru ini. Saya belajar dari penciptanya ini, Pak Arisandi Setiono. Yes. Oke, Pak Arisandi sudah gabung sama kita. Kita langsung undang. Yes, teman-teman yang gerimis semoga nggak di luar ya. Kalau teman-teman salah begini, semoga masih di dalam. Halo, Pak Arisandi. Yes, teman-teman, kita sudah tersambung dengan Sandi. Suara saya jelas, Pak Aris. Jelas banget, clear. Yeah, teman-teman, inilah guru saya. Inilah suhu saya turun gunung akhirnya, Pak Arisandi Setiono. Halo, selamat bergabung, Pak Aris. Sebelumnya, thank you banget sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Yes. Oke. Gimana, Pak Aris, mau sharing, mau say hi dulu ke teman-teman? Sebelum kita masuk topik kita, Pak Aris. Ya, salam kenal semuanya, teman-teman. Ini pada dari mana aja ya yang ngikutin live kita ya? Ada dari Surabaya tuh, ada Surabaya, dari Bali, kayaknya dari Surabaya masih satu tempat. Ada dari Surabaya loh, Pak. Oh gitu ya, oke. Boleh teman, boleh tulis dari mana aja teman-teman. Saya harus pastiin dulu Pak, karena ini topik yang teman-teman nantikan Pak. Teman-teman teman-teman dari kemarin, topik yang seru Pak. Ini saya harus undang guru saya langsung nih. Jadi saya mau memastikan teman-teman dapat maksimal, sinyalnya nggak putus-putus Pak Arisandi. Iya. Waduh, Balikpapan, Bogor, Tangerang, waduh. Ternyata. Wow, ini mantap Pak. Denpasar, Bali, Jakarta, Bekasi, oke, yes. Yes. Kendari Pak, wow ini. Ada yang dari Kendari. Dahsyat sekali nih. Semua mau belajar Pak, semua mau belajar. Coba aja yang teman-teman yang dari Papua, dari Medan, ayo siapa yang punya kenalan yuk. Kita buat ini. Tuh Medan Pak. Ada yang Medan tuh Pak. Seluruh Indonesia supaya ada. Medan baru ada. Wow, dahsyat ini Pak. Ini kita ditonton seluruh Indonesia loh Pak. Iya, ayo coba yang dari Papua, yang punya kenalan di Papua coba. Oke Pak Aris, ini oke biar teman-teman yang lain sampai gabung ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini topik yang sangat menarik, sangat penting banget teman-teman, karena kita berada dari master langsung. Tag teman-teman ya, temannya teman-teman, supaya mereka juga bisa join dan gabung bersama kita untuk pembahasan ini. Yes. Oke Pak Aris, topik kita akan membahas sebenarnya apa sih rahasia, kan kita sering mendengar ya banyak yang master-master di luar bercerita tentang bagaimana kita menarik rezeki, percepatan rezeki, atau istilahnya money magnet nih Pak. Nah sebelum kita membahas ke dalam nih Pak Arisandi, sebenarnya definisi money magnet secara simpelnya seperti apa sih Pak? Money magnet itu kan bagaimana kita itu dengan upaya minimal
tapi kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan hal yang kita mau ya, nggak harus rezeki itu nggak harus berupa uang ya, tapi juga bisa Oke. berupa makanan yang kita mau, bisa berupa pakaian, bisa berupa apapun gitu ya, termasuk bisa berupa sahabat yang baik gitu ya. Jadi yang namanya rezeki itu mah bisa apapun. Nah, kalau rezekinya itu datang dengan tidak terduga atau dengan upaya yang minimal, nah itu yang biasanya diistilahkan dengan money magnet ya. Jadi kayak kita tuh Hmm. kayak magnet yang kita jalan tiba-tiba semua nempel kayak gitu ya, kan asik kayak gitu. Betul. Ya. Nah, fenomena ini sebenarnya bukan fenomena yang aneh ya. Ini adalah Ah. fenomena yang biasa sebenarnya. Ini biasa banget ya. Oh, oke. Tapi banyak orang di luar sana menganggap bahwa ini kebetulan. Mereka menganggap bahwa ini itu tidak bisa diulang. Mereka menganggap bahwa Oh, ini itu sebuah mujizat, ya sebuah mujizat yang kita itu nggak punya apa, tidak punya peran sama sekali sebenarnya, gitu loh. oh. Jadi karena ini dianggap sebagai kebetulan dan kita itu tidak punya peran, maka ya orang merasa bahwa ya ini tuh hadiah dari Tuhan, begitu, gitu. Padahal sebenarnya Hmm. tidak, ya. Kita itu sebetulnya dikasih kemampuan itu sebenarnya oleh Tuhan, ya. Untuk apa? Ya Hmm. untuk bertahan hidup. Pak Aris tadi ada ngomong satu poin menarik bahwa hasil Ya, minimal dengan maksudnya dengan effort ya, dengan upaya, usaha yang ya, minimal, upaya minimal tetapi dapat hasil maksimal. Jadi dalam uh, istilah money money ini tetap ada namanya upaya di dalamnya, Pak. Jadi bukan gua mau jadi money terus ya udah aku jadi money money terus diam aja. Gak bisa juga, Pak ya. nggak bisa lah, ya. Tetap ada upayanya. Walaupun dikit tuh. Oke, oke. Ya. Terus dalam money-money ini sering orang salah sangka nih Pak. Ternyata tadi Pak Aris Hmm, ada ngomong sebuah poin menarik bahwa ternyata istilah money-money itu adalah hal yang biasa dan sebenarnya kita ya, semua bisa melakukannya dan tidak semua berhubungan hmm, dengan materi ya Pak. Ini menarik nih Pak. betul, ya, benar, benar, benar. How do I know Pak? Bagaimana saya tahu bahwa sebenarnya sudah menjadi manik apa belum Pak? Semua orang saya tahu nih. Oke, saya ingin menarik. Semua juga mau loh Pak. Upaya minimal, hasil maksimal siapa yang nggak mau Pak? Nah, bagaimana saya tahu saya sudah mencapai tahap seperti itu Pak? Kira-kira ada kisi-kisinya nggak sih Pak? Ya, jadi saya cerita fenomenanya ya. Yes, Fenomena yes. apa yang terjadi supaya teman-teman itu merasa bahwa oh iya saya juga pernah ngalami kayak gitu ya. Ah, Nah, yes, benar Pak. Yes. oke. Jadi begini, Ya. money magnet ini, sorry, saya mau jelasin dulu tentang pikiran ya, tentang pikiran. Pikiran manusia itu uh, memiliki memiliki banyak sekali reaksi kimia. Karena dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam tubuh kita itu banyak reaksi kimia, maka kita itu juga mengandung listrik. Oke. Okay? Nah, karena tubuh Oke. kita mengandung listrik, maka hukum-hukum yang berlaku di listrik juga berlaku juga. Seperti itu. Siapa teman-teman yang pernah megang gagang pintu kesetrum, megang pintu mobil kesetrum, ya, gitu tiba-tiba. Gitu. Oh, Atau oke. atau Anda bersenggolan dengan teman Anda, gitu ya. Nah, Anda bersenggolan ada dengan teman misalnya setrum, kena gitu, ya, gitu ya. listriknya betul. Betul. Ya. Nah, siapa tuh yang sering kayak begitu, ya. Itu kalau Anda Oke. sering kayak begitu, itu sebetulnya enak banget, gitu. Jadi kalau HP-nya lagi low bat, nah tinggal dipegang aja udah ke full nanti isi baterainya, gitu ya. Karena badan Anda mengandung Geser-geser terus listrik. lah. Power bank enggak lah. Oke. Okay. Nah, Oke. jadi karena tubuh kita mengandung listrik dan itu ada penelitiannya di mana kita itu
di mana ada seorang profesor namanya Profesor Simasko yang mengukur listrik yang ada di tubuh manusia ya. Jadi semua prinsip-prinsip listrik, semua prinsip-prinsip magnet itu terjadi, itu berlaku juga kayak gitu. Nah, kemudian Oke. berikutnya lagi ya, yang penting lagi adalah bahwa karena kita itu punya listrik, maka ya kita itu bisa narik banyak hal gitu. Nah, kalau kita bicara tentang menarik banyak hal, ya kita Hmm. attract banyak hal, ya ini ada dua gitu. Ada hal yang Oh, positif, ada hal yang negatif, oh, semua bisa ya ditarik, Pak. Gak ada bisa filternya ditarik ya? ya, Oh, filternya oke. gitu. Kenapa ya? Nggak ada Hmm. filternya karena ya ibaratnya kayak gini loh, kayak lu punya magnet, ya magnet ini ya akan menarik baik baik besi yang karatan ataupun besi yang mulus, itu nggak sih? Oh, yes, betul. Betul. Ya, kalau lu Gitu. deketin magnet paku, ada paku yang baru, ada paku yang apa berkarat, yang ditarik yang mana? Itu dua-duanya ditarik, Tertarik, betul, betul, betul. betul Oke, ya. iya Nah, sih. teman-teman harus ingat sifat pikiran kita itu sebetulnya pikiran itu kayak tanah, ya. Pikiran kita itu tidak Oh, bisa membedakan baik dan buruk, gitu loh, ya. Jadi apa yang ditanamkan di pikiran kita itu akan ditumbuhkan. Ingat ya, apa yang ditanamkan dalam pikiran itu oh, akan ditumbuhkan. Ya, ini apa? Kita hmm. punya tanah yang subur, ya. Kita lempar bibit jagung, tumbuh, ya. Jago, Kita lempar oke. bibit emak lagi banyak Tum- banget tumbuhnya, Oke. gitu. Ya. Jadi Yes. pikiran manusia itu sebetulnya ya menumbuhkan aja seperti itu. Nah, Hmm. Andalah yang menentukan mau mengisi pikiran Anda dengan bibit yang baik atau bibit yang buruk. Seperti itu. Oke. Kemudian Yes. di dalam anti magnet itu berlaku satu prinsip bahwa yang sejenis tarik menarik. Ini agak beda Oke. kebalikan. Kebalikan dengan magnet yang kita pelajari di sekolah. Ya. Kan katanya Betul. kalau magnet itu kan utara narik selatan, gitu kan ya. Oke, Saling yang kalau utara narik. kita masih menolak, Pak ya. Kalau ini konsepnya kebalikannya ya. Tapi sebetulnya Yes. utara selatan itu kan cuma penamaan manusia aja sebenarnya ya. Yang penting dia punya tempat gitu, saling melengkapi, cek gitu kan ya. Jadi karena dia saling Yes, yes. melengkapi, maka dia nyambung gitu kan ya. Iya, melengkapi. Oh, iya, betul. Betul, betul, Kan betul. saling melengkapi. Nah, sama nih dalam kehidupan kita juga begitu. Ya, ketika Anda berpikir bahwa akan ada yang mencuri barang Anda karena Anda mengembangkan perasaan Anda takut kehilangan. Di satu sisi Hmm. di dunia lain ada orang yang kepingin mencuri. Nah, dipertemukan gitu kan ya. Ada orang kepingin mencuri, ada orang yang takut barangnya dicuri. Ya udah, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Klop Oke. Klop ya. Yes, yes, yes. ya. Jadi begitulah ya hukum tarik menarik kayak gitu kan ya. Jadi ketika Anda takut kehilangan, Anda mengembangkan perasaan takut kehilangan, di pikiran Anda terngiang-ngiang cerita tentang kehilangan, ya. Hmm. Anda baca cerita, dengar cerita, waduh, ternyata bahaya ya. Dunia ini ternyata bahaya ya. Dunia ini ternyata banyak orang jahat ya. Nah, Hmm. di lain pihak ada juga nih orang yang mau berniat jahat gitu. Ya udah dipertemukan gitu. Ya, Klop. seperti itu. Jadi ketika Anda sedang mengalami nasib apes, ya, aduh, kok aku sering ya usaha itu susah ya, kok aku Yes, selalu ketemu hal-hal yang buruk ya dalam hidupku ya, yes. kok aku sering menarik kawan-kawan yang suka nipu aku ya, itu Anda udah jadi magnet, gitu. Cuma Anda narik yang Oke. kawat-kawat yang, Anda narik paku-paku berkarat gitu loh. Ya. Anda udah jadi Oke, yes, magnet yes. sebenarnya. Ya, jadi ketika Anda mengalami kejadian yang buruk berkali-kali, itu sudah membuktikan Nah, bahwa ya lo itu udah jadi money magnet. Cuma lo narik paku ada yang yang salah. berkarat, lo narik Oke, paku yang yes, yes. berkarat, gitu kan ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan dipikir money magnet itu yang enak-enak aja, gitu ya. Oke.
Ini salah pengertian nih Pak. Betul, ini salah pengertian nih Pak. Ya, saya punya klien. Ya, ada satu klien yang ini udah agak lama sih kejadiannya ya, sudah agak lama gitu. Jadi dia itu sering menarik, dia jualan ya, dia punya toko kayak gitu. Nah, dia itu sering kedatangan pelanggan-pelanggan yang suka komplain. Yang komplainnya itu resek gitu ya, komplain yang maksudnya itu yang tak masuk akal sebenarnya, yang kan hal kecil-kecil dikomplain kayak gitu ya. Terus suatu hari dia ketemu dengan seminar saya, dia datang, kemudian dia belajar di sana, terus, nah dia sharing gitu di sana, gitu kan ya. Apa yang terjadi ya, kok saya seperti itu gitu loh. Apakah itu kebetulan atau apa katanya kayak begitu. Nah, satu hal adalah kebetulan itu nggak ada sebenarnya. Ya, yang namanya Nah, ya kebetulan itu setuju nggak ada. Pak. Ya. Ini nggak ada. Nggak ada. Karena Oke, yes. kalau ada kebetulan, hukum sebab akibat di mana tempatnya, gitu kan. Oh iya, betul. Kan kita semua kan diikat dengan hukum sebab akibat dan hukum tabur tuai. Ya, kalau Anda Oke. mengatakan, oh saya kebetulan mengalami ini itu, really, benarkah itu kebetulan? Apakah itu 100% kebetulan? Enggak juga gitu ya. Pasti ada sebabnya di sana gitu. Nah, sama nih balik lagi ke Oke. klien yang punya toko yang sering kedatangan orang-orang yang rese seperti itu, yang komplain, ini komplain kayak gitu ya. Saya nanya bahwa apa sih yang dominan di pikiran Anda gitu kan ya. Loh, saya kepingin itu ya pelanggan itu yang enak Pak katanya kayak gitu. Oke. Ya, tapi itu di pikiran sadar, di bawah sadar lu apa? Nah, singkat cerita karena itu seminar saya nggak bisa eksplor banyak ya. Jadi akhirnya dia janjian minta waktu untuk secara personal di terapi ibarat dia kepingin betul-betul mencari ini masalahnya ini seperti apa nih gitu kan ya. Jadi singkat cerita kayak gitu ya. Nah, pada saat ketemuan di sesi terapi ya, udah one on one nih gitu ya. Jadi kan enak nih galinya ya. Di situ akhirnya di situ akhirnya terungkap ya apa yang menjadi bagian dari bawah sadarnya dia gitu. Dia sendiri orang yang suka komplain ya, dia memandang segala sesuatu itu dengan negatif sehingga dia suka mengeluh. Dia mengeluh tentang hidup ini, dia mengeluh tentang pasangannya, dia mengeluh tentang anaknya, dia mengeluh tentang apa yang terjadi pada kehidupannya gitu. Karena dia sering mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, ya maka dikirimlah orang-orang yang juga suka mengeluh kepada dia gitu kan. Ya itulah karena itu dominan di pikiran dia gitu ya, sehingga akhirnya ya seperti Oke. itu kayak gitu. Jadi itu sudah membuktikan bahwa dia seorang money magnet gitu loh ya. Jadi hukum tarik menarik itu tidak pandang bulu gitu loh. Hukum tarik menarik itu terjadi pada semua orang. Anda percaya Tuhan, Anda nggak percaya Tuhan, Anda beragama, Anda tidak beragama, ya semuanya kena gitu. Karena hukum money magnet itu sebetulnya tidak lebih dan tidak kurang. Itu hukum sebab akibat sebenarnya itu. Cuman kalau di dalam dunia pengembangan diri, ya supaya keren disebut money magnet gitu kan ya. Oke. Bayangkan kalau lu posting di Instagram lu acara ini gitu kan ya, mendalami hukum sebab akibat, kayaknya nggak ada yang ini kayaknya topiknya berat nih gitu ya, sebab akibat nih kayak gitu kan ya. Dibilang agama apa ya? Itu pembahasan agama ya. Yes, betul. Jadi sebenarnya hukum sebab akibat itu seperti hukum gravitasi ya Pak ya. Lu percaya nggak percaya, lu suka itu ada gitu ya. Ada dan tetap kena gitu. Oke, Ya, ini menarik. Ya, jadi balik lagi tadi pertanyaan lo kan money magnet itu sebetulnya gimana gitu loh, caranya gimana gitu kan ya. Sebetulnya ya semua orang caranya gitu loh kan. Itu tadi fenomena yang gue sebutin gitu. Yaitu ketika lo menarik hal-hal negatif ya, itu sudah membuktikan hukum daya tarik menarik itu ada gitu. Ya, pemirsa, teman-teman sekalian boleh cek ya. Ketika Anda mengalami kehidupan yang Anda tidak suka, ya, ketika Anda mengalami kehidupan yang tidak suka, ya, coba sebelum Anda menyalahkan Tuhan,
ya, dengan mengatakan ini cobaan Tuhan. Ya, saya biasa ngomong, orang yang ngomong ini cobaan Tuhan itu biasanya lu sama aja nyalain Tuhan gitu kan. Oke. Oke. Ya, ya. Kenapa lu gampang banget sih ngomong ini cobaan Tuhan? Kenapa lu nggak melihat diri lu sendiri, apa yang lu lakukan sehingga lu mengalami kehidupan yang bermasalah gitu kan? Kenapa lu nggak Oke. cek dulu diri lu gitu? Ya, kenapa lu gampang banget ngomong begitu ada masalah? Ya ini cobaan Tuhan gitu. Belum tentu ini cobaan Tuhan. Ya mungkin ini karena perintah lu sendiri seperti itu. Ya jadi eh, kejadian-kejadian itu ya teman-teman boleh cek, coba renungkan baik-baik. Sebenarnya ada nggak bibit pikiran negatif yang tertanam dalam diri Anda sebelum kejadian itu terjadi? Ya, jadi fenomena ini adalah fenomena yang sering dialami oleh setiap orang. Ya, cuma nggak tahu mereka sadar apa enggak. Ya, nah sebaliknya, ketika Anda mengalami hal-hal yang positif, ya, itu pun juga money magnet. Ya, cuma ini arahnya positif. Ya, dan ingat loh, bagi pikiran itu nggak ada positif negatif ya. Bagi pikiran nggak ada. Ingat ya, seperti tadi. Iya. Ya, ingat Iya, tadi yang iya, saya iya. ngomong ya. Bagi tanah, semua bibit itu baik, Tanam akan nggak ada bibit ditumbuhkan, Pak. ya tetap akan ditumbuhkan Yes. gitu kan ya. Pikiran kita seperti itu. Jadi eh, sebenarnya yang mengalami money magnet banyak banget kan sebenarnya gitu loh. Karena ketika Anda sudah mengalami fenomena-fenomena yang tadi saya ngomong, entah Anda mengalami kejadian yang positif atau kejadian yang negatif, ya Anda udah jadi money magnet sebenarnya. Dan memang seperti itulah hukum alam ya. Yes, yes, yes. Ini bukan barang baru sebenarnya gitu. Cuma Oke. istilahnya baru ya, barangnya sih barang lama. Packingnya baru, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya fenomena yang terjadi sehari-hari, sebenarnya seperti itu. Ya, jadi tadi kalau lu nanya apa polanya gimana gitu ya. Tadi pertanyaan lu gimana sih tadi? Karena gue tahu kalau gue itu sudah sedang menarik, Pak. How do I know? Oh, Jadi oke. misalnya, oke, Ya, gue ya, narik, ya. gue narik positif apa negatif, ini gue tahu dari mana sih, Pak, gitu loh. Gimana gue melacaknya, Pak, secara diri gue sendiri gitu. Ya, jadi sekarang tahu ya bagaimana Yes. saya tahu bahwa ini udah money magnet gitu. Ya lihat aja, lihat Betul. apakah lu nanti kejadian negatif berturut-turut. Ya, Nah, kalau cuma ngalamin itu sekali dalam setahun, oke lah. Ya. itu karena Mungkin loh, ini mungkin itu benar-benar Tuhan menginginkan lu seperti itu, mungkin gitu kan ya. Tapi selama ini dari pengalaman saya itu kita semua terikat dengan hukum sebab akibat gitu. Jadi apapun yang kita alami itu tidak lebih dan tidak kurang adalah karena pemikiran kita arahnya ke sana. Ya, yes. jadi itulah gitu. Jadi tolong sebelum ngomong ini cobaan Tuhan, tolong introspeksi ke diri sendiri. Apa yang saya sudah lakukan di pikiran gitu. Pikiran ini apa yang saya sudah lakukan. Gitu. Kalau di mulut itu positif semua. Kalau tindakan itu positif semua gitu. Tapi kenapa ada orang yang sudah berdoa, rajin, suka menyumbang, ya, suka berbuat baik, kenapa masih mengalami hal buruk? Karena karena pikiran bawah sadarnya ada yang negatif. Oke. Ya. Dan itu dia doang yang tahu. Seperti itu. Kalau posisi kayak gitu dia doang yang tahu ya. Orang lain tahunya dia adalah baik, dia menyumbang, betul Pak. Tapi kalau pikirannya ini kan dia sendiri yang tahu. Betul. Oke, yes. Seperti itu. Oke. Jadi saya menangkap sebuah kata kuncinya adalah jika sebuah kejadian apakah itu baik atau buruk terjadi berulang-ulang semacam sudah terbentuk pola, itu sudah menjadi money magnet Pak secara langsung Pak. Paris ya. Betul. Yes. Benar banget. Nah, kalau yang negatif kan kita bisa hindari nih Pak. Misalnya saya tahu, kayaknya Pak sial banget ya. Setahun ini, sebulan ini Pak, saya bisa 5-6 kali bannya bocor misalnya. Itu kan sudah sebenarnya kita mengetrek Pak, secara langsung. Nah, kita kan bisa menghindari.
Nah, sekarang pertanyaan saya balik nih Pak. Kayak saya sudah tahu nih, setiap hari saya nggak tahu ya Pak, seminggu ini saya ketemu orang, selalu orang mau traktir saya, misalnya Pak, misalnya. Saya ketemu orang, selalu orang mau traktir saya, atau mau kasih saya kesempatan, saya kasih saya peluang. Terus saya merasa, wow, ini adalah, saya menarik nih, saya menjadi money magnet nih Pak. Nah, bagaimana saya memperkuat money yang positif, yang saya setelah sadar tahu, wah ini money yang bagus dia. Gitu Pak. Ya, gampang banget. Untuk memperkuat itu gampang banget. Sering-sering aja bersyukur pada Tuhan. Ya. Oh, bersyukur. Yes. Cuma begitu doang, bersyukur pada Tuhan ya. Jadi lu jangan mengharapkan jawaban yang aneh-aneh, yang kayaknya gimana gitu. Enggak, jawabannya tuh Dia keren kan, karena mau jawaban kalau semakin tinggi itu semakin keren Pak katanya. Bersyukur. Oke. Ya, mungkin pemirsa lu mungkin ya jawabannya cuma bersyukur gitu kan ya. Wah, rugi gue ngikutin siaran IG ini gitu kan ya. Tapi ntar dulu. Saya baru bilang, saya baru mau nanya loh Pak, ini bersyukur seperti apa ini? Kayaknya ada trik-triknya juga nih Pak. Ya, betul. Ya. Tapi ntar dulu, bersyukur itu nggak gampang. Ya, bersyukur itu gampang gitu. Jadi kalau bersyukur cuma di mulut itu mah gampang banget. Ya, kalau bersyukur itu cuma di mulut itu mah gampang banget. Ya, oh ya saya bersyukur. Itu mah gampang. Ya, apalagi bersyukur terhadap hal yang baik. Itu juga gampang banget. Yes. Betul nggak? Tiba-tiba ada orang nganterin lu pizza. Terus lu bersyukur, aduh Tuhan terima kasih atas rezeki ini. Itu mah gampang banget ya. Coba lu nggak punya makan, ya coba lu nggak punya makanan dan lu tetap harus bersyukur. Itu nggak gampang. Berat itu Pak. Okay. Itu berat, gitu kan. Jadi bersyukur yang saya maksud adalah lu bersyukur terhadap semua hal. Ya, lu bersyukur terhadap semua hal. Bukan hanya bersyukur terhadap hal yang baik saja. Kenapa? Kok kita harus bersyukur terhadap semua hal gitu? Karena ingat prinsip yang pertama tadi, yang dominan di pikiran lu, itulah yang akan terwujud. Yes. Ya, tadi yang di awal tadi kita udah ngomong gitu kan ya. Jadi pikiran itu kayak tanah. Apapun yang ditanamkan tumbuh. Kalau lu menanamkan keluh kesah, aduh, kok saya udah kerja belum ada rezeki ya, mengeluh. Oke. Atau lu menanamkan ketakutan, aduh, besok makan pakai uang dari mana ya? Besok bayar tagihan ini pakai uang dari mana ya? Waduh, itu kok mahal ya? Waduh, mana yang bisa dihemat ya? Ya, ketika pikiran lu isinya adalah ketakutan kekurangan uang, ketika pikiran lu isinya adalah ketakutan terhadap hidup ini, maka ya itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika pikiran lu isinya adalah bersyukur, maka cepat atau lambat lu akan menarik hal-hal ajaib, hal-hal positif dalam kehidupan. Oke, sambil kita lihat ada pertanyaan nggak? Teman-teman masih merespon bagus, berarti ini masih nyambung ya teman-teman ya? Yes, ini masih nyambung nih. Nah, Pak, ini kan kita sudah tahu nih Pak Aris ya, bersyukur, teknik bersyukurnya sudah tahu. Bagaimana posisinya kita lagi susah juga bisa bersyukur. Nah, ini yang pasti yang saya yakin dalam hati teman-teman pasti bertanya lagi, Pak, saya bersyukur sampai kapan, Pak? Kalau tidak ada kemujizatan, kalau tidak ada dalam tanda petik, nggak ada hal-hal yang berubah, nggak ada yang positif, saya bersyukur sampai kapan, Pak? Nah, kalau sampai ada pertanyaan kayak begitu,
Maka balik lagi, saya meragukan, lu tulus apa enggak ketika bersyukur? Karena Lagi loh. jangan-jangan lu Yes. bersyukur karena transaksi sama Tuhan, gitu kan? Oke, gak boleh juga Pak ya. Aku Iya, bersyukur supaya Tuhan gitu. keluar rezeki, tapi sudah 3 bulan Pak saya bersyukur tapi gak ada rezeki yang turun. Nah, itu transaksi loh Pak. Betul. Ya, karena gini, alam semesta itu nggak bisa dibohongi. Ya, Oke. mungkin kita bohong sama teman lu. Woi, gue udah bersyukur loh. Ya, hidup ini begitu indah. Gitu. Tapi kita lihat Ya. dia, kok hidupnya kesulitan ya, hidupnya kok susah ya, gitu kan. Ya, cuma lu dalam hati aja lah, kalau usah negor, gitu kan ya. Maksudnya, kok lu banyak bersyukur tapi hidup lu susah gitu kan ya. Gak usah lah, kalau usah ngomong gitu lah ya. Orang udah susah kok ya. Jangan, jangan menyusahkan orang yang sudah susah ya. Oke. Oke. Jadi Oke. seringkali yang terjadi itu adalah kita tuh bersyukur cuma di mulut gitu. Saya dulu juga pernah di fase-fase seperti itu ketika saya belum mengerti benar-benar bersyukur yang benar-benar dari dalam hati itu seperti apa gitu. Kalau hidup kita itu benar-benar isinya itu bersyukur yang dari dalam hati, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, dan isinya itu hidup kita tuh isinya semua asik-asik gitu loh, isinya itu keren-keren gitu. Kalau kita tuh benar-benar bersyukur murni, tulus seperti itu. Ya, bersyukur yang nggak tulus itu yang gimana sih gitu loh. Ya, bersyukur yang tulus itu kayak gini contohnya gitu. Ini sering terjadi nih. Orang bahkan dari kata-katanya udah kelihatan. Gitu. Dia udah kerja, dia udah usaha, terus hasilnya itu belum sesuai harapan dia. Ya, oke. Okay? Yeah. Terus orang ngomong begini, orang ngomongnya begini. Ya udahlah, syukuri aja lah. Mungkin. Yes. Itu pasrah Pak ya, syukuri aja lah ya. Ya betul. Itulah, Sering banget loh Pak. Syukuri yang ada aja lah. Betul. Syukuri itu sebetulnya lu putus asa, bukan bersyukur. Ya. Itu bukan bersyukur Pak ya. Kan itu putus Tapi asa kan, itu. kata-katanya bersyukur. Yang penting gue bisa makan gini, syukuri aja lah gitu. Bukan lah. Iya. Kan itu putus asa sebetulnya. Ya, coba teman-teman renungkan gitu kan ya. Ketika lu ngomong itu syukur aja gitu. Sebenarnya bener nggak sih lu putus asa? Sebenarnya lu merasa nggak sih? Gue udah nyoba ini, tapi kok hasilnya nggak ada ya gitu. Terus lu bingung, aduh apa lagi ya gitu kan ya. Bener nggak sih? Lu tuh sudah hampir di titik mau putus asa. Karena lu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Yes, Jadi kalau mau jujur, maka itu perasaan yang ada seperti itu pasti. Ya. Yes. Jadi harus jujur ya, jujur. Jangan pakai kata-kata Pak. Kata-kata nggak ada efek. Kata-kata adalah hanya sebagai apa ya? Visual keluar saja ya. Di dalam itu jauh lebih penting Pak Aris ya. Betul. Ya. Saya sering banget ketemu dengan klien-klien coaching saya. Ketika mereka mengatakan, saya bersyukur kok Pak, saya sudah usaha, walaupun target saya belum tercapai, tapi saya bersyukur kok. Itu saya langsung feeling nggak enak gitu biasanya, gitu kan ya. Serius, kayak gitu kan ya. Ya, yakin, beneran, kayak gitu kan ya. Nah, biasanya baru mulai ngaku. Ya sih Pak, sebetulnya gue putus asa katanya. Ketahuan gitu ya. Yes. Ya. Jadi ini ya, kita harus jujur. Kalau one on one sama gua mah susah bohongnya gitu kan. Ketahuan. Dan cara pengucapannya sudah ketahuan, nadanya getaran sudah beda Pak Aris. Ketahuan banget. Ya. Pak Aris, ini ada satu orang tanya, kita coba jawab ya, karena ini sudah kita tahu kuncinya teman-teman. Jadi tinggal lakukan saja teman-teman, menjadi magnet sebenarnya gampang, bersyukur ya. Dari Bu Dia nih, bagaimana sih Pak cara biar bersyukur secara otomatis? Ini otomatis maksudnya apa nih Pak? Bersyukur secara otomatis Pak? Tentunya perlu dilatih. Ya, bersyukur itu kita perlu latih. Karena kita seringkali tidak bersyukur secara tulus.
kita seringkali bersyukur hanya formalitas. Oke. Jadi cuma di mulut aja, ya. Tapi di hati kita enggak gitu. Jadi latihannya gimana gitu. Saya punya klien, yaitu sering mengeluh tentang pasangannya. Ya, aduh, coach, pasangan saya itu kenapa sih nggak mau ngerti gitu kan? Ya. Padahal kan saya ini kerja juga demi dia gitu kan. Yes. Kenapa sih dia itu nggak? Dia ngerti aja gitu loh. Itu saya udah happy katanya. Terus saya ngomong, nah berarti kan kamu bersyarat gitu kan ya. Berarti kan kamu menuntut dia gitu kan ya. Kamu juga mungkin kepingin ngubah dia, bener nggak kamu gitu? Ya iyalah, coach. Masa sih untuk hal baik kita tuh nggak kepingin pasangan kita berubah katanya gitu. Betul. Yes. Tapi kamu bisa ngubah dia. Saya tanya balik gitu kan ya. Lu udah berapa lama berusaha ngubah dia? Ya sejak kami pacaran. Hasilnya ya dia tetap aja sih. Lah, lu udah tahu dari lu pacaran sampai lu udah married, udah punya anak, lu nggak bisa ngubah dia. Terus kenapa lu masih kepingin ngubah dia gitu? Oke. Iya. Kan itu konyol. Gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak bisa, kenapa lu nggak mau cari cara lain gitu? Terus akhirnya singkat cerita, gini aja deh. Lu bisa nggak sih nulis tiap hari 7 hal yang lu syukuri dari pasangan lu? Oke, Oh ya, menarik. bisa. Iya, bisa tadi gitu. Tapi 21 hari, ya bisa. Apalagi? Loh udah lakuin itu aja. Loh, cuma itu doang. Iya. Itu kegampangan katanya gitu. Ya lu lakuin dulu deh. Oke, 21 hari ya. Iya. Oke. Ya udah. Hari pertama dia chat ke saya. Udah coach beres tentunya gitu. Oke, gitu. Hari kedua chat lagi. Oke, beres gitu kan ya. Hari ketiga chat lagi. Oke, beres gampang gitu ya. Hari keempat, coach kayaknya kok mulai susah ya. Apalagi yang bisa kita syukuri? Apalagi yang gak bisa syukuri dari dia katanya kayak gitu kan ya. Kalau kenyataannya dia negatif, apalagi yang baru syukuri kata dia kayak gitu kan. Oke, iya. Carilah, lu carilah gitu. Coba lu pikirin, lu cari gitu kan ya. Oke. Hari keempat susah payah dia lewat ya. Hari kelima, coach, aduh, bener-bener susah ya. Hari ini gue mau nulis satu hal aja yang gue syukuri dari dia susah banget ya katanya gitu. Oke. Jadi, nah kalau lu cuma bersyukur satu kali aja, itu mah gampang. Ya. Tapi coba lu bersyukur ya terhadap hal-hal yang secara banyak gitu ya, satu hal tapi banyak banget gitu ya. Itu nggak gampang gitu. Nah itu latihannya seperti kayak gitu ya. Pengen tahu nggak hasilnya? Orang ini latihan nulis syukur itu terhadap pasangannya dampaknya gimana? Pengen tahu? Yes, gimana Pak? Itu dia tetap paksain, itu dia tetap lanjut kan paksain. Paksain kayak gitu kan ya. Yes. Kalau pengen tahu, nantikan di live IG yang berikutnya, oke? Jadi ada kuisnya Pak. Oke, nggak salah ya, gue kasih salah. Jadi gini, setelah dia melakukan 21 hari, ya, di hari ke-15, dia sharing. Gila, pasangan gue berubah, katanya gitu. Tanpa gue minta. Loh, kok bisa Pak? Ajaib banget. Iya, ajaib banget, katanya kayak begitu. Pasangan gue berubah, katanya gitu. Amazing coach, katanya dia. Padahal saya tidak pernah minta sama saya tidak menuntut dia. Kok sekarang dia malah berubah ya? Ajaib banget katanya gitu. Ya udah, lu lakuin aja deh, gitu kan ya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia mengalami perubahan yang luar biasa. Pasangan yang berubah, ya intinya mereka jadi happy gitu. Tapi apakah semua orang nanti juga akan mengalami hal yang sama di hari ke-15? Enggak pasti. Ada yang setelah 21 hari tetap gak ada perubahan. Ya. Ada yang setelah nulis 21 hari diulang lagi 21 hari
diulang lagi 21 hari, nggak ada perubahan. Ya. Oh, 3 kali. Nah, gimana? 3 kali 21 hari, tetap nggak ada perubahan. Ada, gitu kan. Ada yang 3 tahun, nggak ada perubahan. Itu gimana tuh, Pak? Oke. Ya. Jadi ini gua cerita apa adanya gitu kan ya. Yang berhasil 15 hari ada, tapi yang 3 tahun nggak ngalami perubahan ada juga. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena lu keras kepala. Ya. Karena keras kepala. Dia cuma nulis, tapi hatinya itu nggak bersyukur. Dia cuma nulis karena itu saya minta, gitu loh. Jadi dia cuma nulis bersyukur karena ya tugas dari saya. Tapi dia tidak meresapi hal. Yes, Ya, yes. betul. Ya, jadi 3 tahun nggak ada perubahan. Oke, mengerti. Oke. Ya. Menarik. Semoga menjawab tadi ya, Ibu. Ya, jadi bersyukur otomatis perlu dilatih ya. Jadi gak ada ilmunya, gak usah cari ilmu dimanapun, gak ada nama ilmu bersyukur otomatis, gak ada instan, gak ada. Ini ada satu pertanyaan Pak Thomas. Pak Aris saya bacain ya. Kalau ada seseorang nih udah tahu semuanya mengenai hal yang baik, misalnya tahu potensi suatu bisnis, Pak, tapi gak melakukan action juga nih, Pak. Berarti alam bawah sadarnya bermasalah gak, Pak? Mungkin aja. Ya, jadi bisa karena beberapa hal ya. Yang pertama bisa karena dia belum mendapatkan informasi yang cukup. Ya. Okay. Mungkin dia masih mencari data, ya. Sampai kapan? Ya, sampai hayat dikandung badan lah, gitu kan. Terserah dia lah mau sampai kapan, kan gitu ya. Oke. Ya. Jadi ada data yang data yang dia nggak dapat mungkin ya. Nah, mungkin aja seperti itu. Ya. Faktor yang kedua, mungkin saja ada mental block, ada ketakutan. Ya, ketakutan yang paling besar adalah ketakutan akan kegagalan. Ya, kalau gagal gimana ya? Nah, itu salah satu ketakutan yang paling besar yang dipunyai manusia gitu. Ya, kemudian juga ketakutan terhadap pandangan orang lain. Oke. Aduh, nanti Pak RT ngomongin gua apa ya kalau gua kerjain ini ya. Nanti Pak Camat mikir apa ya kalau gua ngelakuin ini ya, gitu kan. Oke. Ya, ketakutan terhadap pandangan orang lain gitu. Ya, dan ketakutan yang lainnya banyak banget deh. Ya, seperti itu. Jadi itu perlu diberesin, itu perlu dihilangkan ya. Kalau lu butuh data ya carilah data. Kalau lu butuh kalau lu merasa punya ketakutan ya hilangkan ketakutannya gitu. Karena ingat, yang dominan di pikiran itu yang terjadi. Yang terjadi adalah yang dominan di pikiran. Seperti itu. Oke. Yes. Menarik. Jadi data sama memang di dalam dirinya ada something yang memblokir, Pak. Nah, ini satu pertanyaan nih dari Pak Thomas lagi nih, Pak Aris, ini menarik nih, Pak. Tadi kan Pak Aris bilang tuh harus bersyukur nih, Pak. Bagaimana kalau orang yang terlalu bersyukur, Pak, jadi gak bisa ambisius, Pak, gak ada ambisi untuk maju lagi? Ini ada hubungannya gak sih, Pak? Pokoknya gue udah begini, syukuri. Ini balik lagi nih katanya syukuri aja nih. Dari gimana Pak Aris? Itu nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Orang yang terlalu banyak bersyukur terus nggak ambisius itu nggak ada hubungannya. Ambisius itu malah lain cerita lagi. Itu lain cerita lagi. Ya, oke. Ambisius itu malah lain cerita lagi gitu. Ya. Dari pengalaman saya, orang yang benar-benar bersyukur dengan tulus ya, maka dia kepingin apapun gampang dapat. Oke. Ya. Kalau hidup lu bermasalah dan lu mengatakan lu sudah bersyukur, percuma, pasti bukan. Simple sebenarnya. Bukunya sangat simple. Ya. Jadi gak ada hubungan sama ambisius. Mungkin begini nih Pak Aris, kalau ambisius adalah orang yang melakukan sangat getol melakukan apapun untuk mencapai tujuan dia.
kalau tujuan dia gak tercapai, dia akan makin greget lagi nih Pak. Mungkin dia kurang bersyukur juga nih Pak belakangnya itu Pak. Bisa Sehingga jadi gitu kan. Ya. dia tidak misu gitu Pak ya. Ya. Tapi Tapi yang dari pertanyaan Pak Thomas yang saya tangkap adalah orang yang iya, terlalu banyak bersyukur itu jadinya itu tidak punya sebuah impian yang lebih besar lagi. betul, Itu nggak seperti ada itu. hubungannya. Itu nggak ada Ada ya. hubungannya. Nggak ada. Yes. Nggak ada Pak. Nggak ada hubungannya Pak. Ya. Oke. Oke. Ya, ada kayak pertanyaan lagi. Kalau hutang, Pak Swadi Cua, Pak kalau banyak hutang, bagaimana bersyukurnya Pak? Bayar hutangnya Pak. Kalau hutang gimana bersyukur Pak? Bapak suruh saya bersyukur, saya banyak hutang nih Pak. Ya, bersyukurlah ada orang yang percaya selalu gitu. Ya toh, masa lu nggak bersyukur? Kan artinya lu dipercaya sama orang sampai lu dipinjemin duit. Nah, benar ya? Betul. Iya kan? Jadi kalau Ya. Kalau lu sampai merasa ketakutan gitu kan ya, takut gak bisa bayar, ingat apa yang dominan di pikiran lu. Takut gak bisa bayar, hati-hati gitu. Ya, takut nggak bisa muter kan. Waduh, ini utang nih, gimana gak bisa muter nih duitnya, gimana bisa ngebayar ya. Nah, hati-hati loh. Yes. Pikirannya mulai mikir apa nih, gitu. Oke. Itu akan menjadi divisualkan keluar kan bisa menjadi kenyataan loh Pak ya sebenarnya ya. Hal kecil seperti itu Pak. Ya, makin gak bisa muter, itu duit utangan malah gak bisa muter nantinya. Serius. Aduh, Ya. ini seru nih. Jadi teman-teman yang merasa utang ini saya garis bawahi lagi nih. Ini topik yang menarik. Anda yang merasa utang, bersyukur ya Pak ya. Ini pertanyaannya sering kali ketemu. Pak saya utang, dikejar-kejar utang nih, gimana saya bersyukur? Anda bersyukur Pak. Anda masih ditelepon orang tentang utang, berarti mereka percaya sama kita loh Pak. Gitu Pak ya. Yes. Kalau Jadi ada, percaya, orangnya nggak percaya dulu masa mau minjemin lu. iya. Oke. Jadi selalu ada hal menarik nih di Paris nih. Yes. Iya kan. Oke. Yes. Saya lagi baca pertanyaan lagi nih Pak. Nih Pak Thomas sih, Pak Thomas menarik sekali nih dia ngikutin. Bagaimana menyembuhkan orang yang sebetulnya putus asa Pak? Di balik alasannya kelihatan selalu bersyukur. Nah ini tadi Pak Aris sudah bahas ya. Apa-apa, yang penting gue syukuri aja lah. Yang penting gue satu hari bisa makan 2 kali, kenyang, ya syukuri aja lah Pak. Gimana Pak sembuhnya Pak? Paparin aja Pak. Ya. Orang supaya keluar dari masalah, syaratnya itu adalah orang itu perlu menyadari kalau dia punya masalah. Itu syarat pertama. Ya. Kalau orang itu tidak menyadari dia punya masalah, maka susah untuk berubah. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang seperti itu? Kita doakan saja. Kita doakan saja. Yang kedua, saya biasa ngomong begini, kita doain saja. Karena mendoakan orang yang bermasalah itu lebih gampang daripada menjalani. Oh yes, benar. Yes. Ya. Betul. Kadang-kadang kita tuh nafsu banget, ingin mengubah seseorang. Yes. Ya, kita nafsu banget kepengen mengubah seseorang. Lah yang orangnya aja nggak nyadar kalau dia punya masalah, gitu kan. Daripada energi Anda habis untuk berusaha mengubah orang itu, ya mending Anda gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain, ya gitu kan. Ya, karena dengan Anda melakukan seperti itu, ya maka justru nanti Anda akan mendapatkan hal-hal yang ajaib, gitu. Ya. Terus pertanyaannya, itu kalau orang lain sih nggak apa-apa Pak. Kalau itu keluarga deket gimana? Tiap hari ketemu lagi Pak ya, ribet. Yes. Gimana tuh gitu kan ya. Nah kalau itu keluarga dekat, lakukan latihan tadi. Tulis 7 hal yang disyukuri dari orang ini. Kayak yang tadi, yang pasangan suami istri tadi yang gua kasih tugas. Itu kan pasangannya tuh, gitu kan ya. Nah dia hanya mensyukuri aja tentang pasangannya. Tiba-tiba pasangannya berubah sendiri tanpa dia menuntut. Ya. Itu teknik bisa dipakai ke semua orang, Pak Aris.
Bisa. tadi yang Pak Arif bilang tujuh hari yang disyukuri itu berlaku untuk semua orang loh Pak. Bukan Ya, hanya cuma pasangan, teman saya, ya, misalnya sama manajer saya juga bisa kita lakukan seperti itu. bisa, bisa, bisa. So, ada orang utang sama lu, orangnya nggak bisa bayar. Lu Yes. butuh, gitu kan ya. Oke, lu syukuri aja deh. Ya, itu hal ajaib. Nah, Orang lu tiba-tiba bisa bayar. Ya, nah, tapi lu tetap nagih nggak? Lu tetap nagih. ya, Tapi nagihnya yang tenang gitu loh. Jangan marah-marah gitu kan ya. Kalau lu marah-marah, lu merusak state yes. pikiran lu. Lu cukup ngomong, bro, kalau ada please kembaliin ya, supaya kita sama-sama enak ya bro. Gue percaya lu kok. Udah, taruh. Nah setelah itu kita syukuri kenapa kita bisa orang itu. Kan sometimes kita nyesel kan, aduh, bodohnya gue dulu, kenapa gue minjemin dia, sekarang susah balik. Ingat, pikiran lu kemana tuh? Ya, pikiran lu kemana tuh? Ya, susah kan pikiran lu? Ya, susah bener, nggak balik-balik, gitu kan. Daripada gitu, mending lu syukuri seperti itu. Ya, nah itu bisa buat orangnya bisa bayar. Gitu. Tapi lu jangan berharap loh. Lu jangan berharap ya udah deh, bersyukur deh supaya orangnya balik bayar gitu kan. Nah, mulai transaksi nih. Ya. Gak tulus lagi, transaksi lagi loh Pak. Gak boleh lagi ya. Gitu ya. Ya, udah lu bersyukur aja kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini teknik bisa dilakukan untuk banyak hal. Ya, untuk kasus apapun, banyak banget seperti itu. Ya, syukuri aja. Bersyukurlah atas masalah itu. Tulis 7 hal yang bisa disyukuri dari sebuah masalah, lakukan 21 hari berturut-turut tanpa putus. Ya, kalau putus gimana? Ulang lagi dari hari pertama lagi, dihitung lagi hari pertama lagi kayak gitu. Ya, kalau 21 hari belum perubahan, berarti Anda kurang tulus. Lakukan lagi 21 hari, benar-benar cek diri Anda. Cek diri Anda benar-benar, gitu ya. Anda yang paling tahu apakah Anda tulus atau tidak. Ya, Anda yang paling tahu diri Anda itu tulus atau tidak. Seperti itu. Wow, ini udah langsung to the point. Ini PR untuk kita semua, nih PR juga untuk saya juga nih Pak Aris. Jadi senantiasa bersyukur itu harus mendeteksi syukur yang benar ya, terus melakukan tulis 7 hal yang Anda syukuri setiap hari. Wow, ini udah langsung to the point. Ini gak ada ilmu-ilmu yang aneh-aneh lagi Pak, yang simple Pak, langsung to the point, bersyukur. Yes. Ini teman-teman dapat banyak insight baru. Pak Aris, waktu kita sisa 2 menit nih Pak. Wow, ini 1 jam tidak terasa loh Pak. Teman-teman sudah banyak insight baru. Teman-teman, yes, yang Akademi Hipnoterapi Indonesia ya. Banyak sekali tentang insight-insight, tentang pikiran, tentang mindset, bagus banget. Pak Aris, sisa 1 menit terakhir, kita tutup Pak Aris. Ada pesan-pesan terakhir, wejangan untuk teman-teman yang penutupnya sederhana banget. Kalau mau dapat tips money magnet lebih banyak lagi, subscribe aja di channel YouTube saya. Nah, betul, yes. Silakan Pak, channel YouTube-nya yang mana Pak? Carinya di mana? Channel YouTube-nya Ari Sandi Setiono ya. Yes. Jadi setiap minggu Pak Aris juga bikin tips, bikin video terus Pak ya. Bikin video tentang materi-materi, tentang tadi banyak nanya Pak, mental block terus bagaimana banyak tipsnya. Yes, oke. Thank you banget Pak Aris untuk waktunya. Kita harus berpisah karena waktu juga. Semoga nanti ada kita kesempatan kita ketemu lagi Pak Aris. Thank you sudah hadir. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Thank you Pak. Salam SKRW. Bye. Yes. Yes, bye-bye.